Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang media pembelajaran ya. Jadi, saya pada kesempatan kali ini akan membawakan 3 media pembelajaran yang umumnya dipakai oleh para pengajar. Apa aja 3 media tersebut? Yang pertama adalah media visual. Nah, media visual yang saya gunakan dalam kegiatan belajar mengajar itu visual papan tulis ya. Nah, media ini sangat umum ya, sangat sering digunakan oleh pengajar pada umumnya, pengajar sekolah dasar, pengajar SMP, MTS, SMA dan seluruhnya sampai hingga ke perkuliahan. Media papan tulis ya, media visual dari papan tulis ini masih sering digunakan ya. Kenapa saya mengambil media ini ya, karena media ini terbilang cukup mudah dan tidak mengeluarkan dana yang lebih gitu ya. Cukup cukup menuliskan poin-poin, kemudian kita menerangkan poin-poin tersebut kepada para peserta didik agar lebih memahami ya. Kita hanya menulis poin-poinnya aja dalam papan tulis serta sistem pembelajarannya, kemudian konsep pembelajarannya seperti yang tertera di papan tulis tersebut ya. Poin-poinnya saya tulis, kemudian penjelasannya diucapkan langsung oleh kita sendiri kepada peserta didik agar lebih memahami pembelajarannya tersebut. Nah, kemudian untuk media yang kedua, yakni media diskusi ya, atau bermusyawarah dengan para peserta didik. Nah, media ini juga terbilang cukup mudah dan manfaatnya ya, impactnya, dampaknya cukup lumayan berguna dan bermanfaat bagi guru dan murid ya. Mengapa? Karena dengan metode berdiskusi tersebut akan lebih bisa membuka wawasan dan pengetahuan ya, agar lebih luas. Karena dengan diskusi kita bisa mengetahui perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, dan kita juga harus belajar menerima perbedaan pendapat tersebut ya, pendapat kita dan pendapat orang lain. Dengan diskusi ini kita jadi mengetahui, oh jadi kamu memahaminya ke sana, kalau aku mah ke sini. Jadi ketika disatukan pemahaman berbeda tersebut, jadilah pemahaman bersama ya, dengan metode diskusi ini. Kemudian media yang terakhir yakni media ceramah. Nah, media ini juga sangat sering digunakan ya oleh para pengajar ya. Tentunya seperti pengajar sejarah kebudayaan Islam ya, yang seperti saya utarakan. Saya pengajar hari Islam. Jadi dengan metode ceramah ini saya bisa membawakan kisah-kisah seputar sejarah perkembangan Islam ya, dari awal turunnya sampai mulai masuknya agama Islam ke Indonesia. Dengan metode ceramah ini
enggak harus pelajaran sejarah aja ya. Banyak sejarah-sejarah yang lain juga menggunakan media ceramah ya, media ucapan. Nah, karena dengan lebih gampang ya untuk menjelaskan kepada peserta didik dengan kalam ya, dengan ucapan, dengan pembicaraan, karena akan langsung sampai ke telinga anak ya. Akan lebih baik kata-katanya dirangkai sedemikian rupa, jadi bukan hanya untuk bisa didengar dong oleh peserta didik ya, juga bisa diresapi dan dimasukkan ke dalam otak ya, ke dalam hati, agar lebih paham kemana arah tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, mungkin segitulah yang media-media yang saya gunakan ketika selama saya menjalani proses belajar mengajar tersebut ya. Yang pertama media visual ya, dengan menggunakan papan tulis, media diskusi dengan bertanya dan interaktif dengan peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah media ceramah ya, dengan menggunakan metode menceritakan kisah-kisah yang sesuai dengan pelajaran tersebut. Mungkin cukup sekian dari penjelasan media-media dari saya. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan media dari saya bisa bermanfaat bagi saya dan bagi orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih. Berapa menit? 7 menit toh.